Halo Sobat Beta, Kudus kini memiliki bupati baru yang telah ditetapkan 9 Januari 2025 dan dilantik pada 20 Februari 2024. Bupati yang telah memenangkan hati masyarakat Kudus pada pilkada tahun lalu itu tak lain dan tak bukan adalah Sam'ani Intachoris. Bersama wakilnya, Belinda Putri Sabrina Birton, Sam'ani akan mengemban tugas sebagai pimpinan di Kota Kletek hingga 5 tahun mendatang. Lalu, seperti apa Kudus di tangan pemimpin baru ini? Apa saja visi dan misi yang dijanjikan untuk masyarakat Kudus saat berkampanye? Dan persoalan apa saja yang harus diselesaikan dalam 100 hari kepemimpinannya? Jadi, di video kali ini, kita akan menelusuri apa saja yang terjadi saat Pilkada 2024 di Kudus, hingga Sam'ani dan Belinda terpilih. Dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinannya? Selamat menonton. Saga Politik Kudus 2024, sajikan pertarungan sengit head-to-head. Menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024, tersaji sebagai sebuah saga epik yang menyuguhkan kontestasi yang sengit. Sejak bulan Mei, berbagai partai politik membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kudus. Nama Sam'ani Intachoris telah muncul dan langsung berpasangan dengan Belinda Putri Sabrina Birton dengan tekad membawa perubahan. Pada masa penjaringan, tak hanya Sam'ani dan Belinda yang tampil dengan tekad yang bulat, muncul pula sosok-sosok dari berbagai kalangan. Mereka antara lain Mas An dari PDIP, Sandung Hidayat dari Gerindra, Mawahib dari Golkar, serta Hartopo, sang incumbent Bupati Kudus, turut kembali melangkah ke panggung demokrasi. Di samping itu, nama-nama dari luar dunia politik, diantaranya Imam Baikuni dari kalangan pengusaha, Abdul Fatik, seorang guru di SMK Raden Umar Said, dan Sugeng yang mengaku memiliki garis keturunan dari Raja Majapahit melalui Trah Brawijaya, turut mengisi peta persaingan. Setelah melewati proses perebutan dan tarik ulur yang memakan waktu berbulan-bulan, akhirnya Pilkada Kudus menyuguhkan pertarungan head-to-head, karena hanya menyisakan 2 pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari partai politik. Kedua pasangan tersebut akhirnya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kudus, dan ditetapkan secara resmi sebagai calon yang akan dipilih oleh masyarakat. Kedua pasangan itu, yakni Sam'ani Belinda dan Hartopo Mawahib. Sam'ani Belinda mendapatkan nomor urut 01, diusung oleh 7 partai politik, antara lain Partai Hanura, PDIP, PKB, PKS, PAN, P3, dan Partai Nasdem. Sedangkan pasangan Hartopo Mawahib yang mendapatkan nomor urut 02 mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, serta Partai Non-Parlemen PSI. Dengan 2 pasangan calon yang ditetapkan KPU, kontestasi yang tersaji menyuguhkan persaingan yang ketat dan sengit. Perang opini para pendukung kedua pasangan tidak hanya terjadi di dunia nyata. Perseteruan juga terjadi sangat sengit di jagat media sosial. Adu argumen dari kedua pendukung di media sosial tidak hanya saling mengunggulkan prestasi dan rekam jejak calon yang mereka dukung, tetapi juga menyerang calon yang tidak mereka dukung. Tak hanya itu, kedua tim pemenangan masing-masing calon juga saling lapor ke Bawaslu Kudus atas dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua pasangan calon. Puncak perseteruan para pendukung kedua pasangan calon terjadi saat kedua paslon menghadiri debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Gripta. Di luar hotel, seperti 2 sungai yang bertemu di muara, pendukung dari 2 pasangan calon saling lempar tudingan dan sindiran tak bisa terhindarkan. Aksi saling dorong pun akhirnya terjadi di depan pintu hotel. Bahkan ada oknum pendukung yang sengaja melempar botol ke tengah kerumunan. Sedangkan debat yang digelar KPU Kudus di dalam hotel berlangsung lancar. Meski diiringi teriakan dan yel-yel dari perwakilan pendukung dari kedua pasangan calon, debat berlangsung seru. Kedua pasangan calon tidak hanya melontarkan visi dan misi serta gagasan, tetapi juga saling melempar pertanyaan dan sanggahan. Pertarungan sebenarnya akhirnya digelar pada 27 November 2024. Sekitar pukul 9 pagi, Sam'ani Intachoris menggunakan hak pilihnya di TPS 9 SD2 Pasuruan Lor. Sebelum menuju TPS bersama istri dan anaknya dengan jalan kaki, Sam'ani terlebih dahulu sungkem dengan kedua orang tuanya untuk memohon doa restu. Di lokasi SD2 Pasuruan Lor, dia disambut hangat warga sekeliling yang juga menggunakan hak pilihnya. Setelah masyarakat Kudus usai memilih di TPS, pada hari yang sama, perhitungan sementara pun sudah menunjukkan hasil. Quick-count dari Partai Gerindra mencatat keunggulan Sam'ani Belinda dengan perolehan 204.732 suara atau 52,26% pada pukul 17.26 WIB. Sementara quick-count tim pemenangan Sam'ani Belinda menunjukkan angka 289.914 suara atau 53,6%. Pada 5 Desember 2024, rekapitulasi resmi oleh KPU Kudus mengkonfirmasi kemenangan pasangan nomor urut 01 dengan jumlah suara sebanyak 289.840 suara atau 53,51%.
Sedangkan Hartopo Wahid memperoleh 251.816 suara atau 46,49%. Pada Kamis 9 Januari 2025, KPU Kudus secara resmi menetapkan Sam'ani Intachoris dan Belinda Putri Sabrina Birton sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih dalam pleno terbuka yang digelar di Hotel at Home. Profil singkat Sam'ani Intachoris. Sam'ani Intachoris, putra asli Kudus yang lahir pada 21 Juli 1969, telah meniti perjalanan karir yang panjang dan penuh dedikasi di dunia birokrasi. Perjalanan karirnya dimulai pada pertengahan tahun 1990-an, ketika ia mengemban tugas sebagai Kepala Quality Control di PT Indrakarta Konsultan ABD 12 dari tahun 1994 hingga 1997. Pengalaman di dunia industri tersebut menjadi landasan yang kokoh sebelum ia memutuskan untuk mendaftar sebagai ASN pada tahun 1998. Berbekal kemampuan dan integritas yang dimilikinya, Sam'ani kemudian berhasil menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Perdagangan dan Industri Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah atau Bapeda di Kota Kendari. Pada tahun 1999, kepercayaan yang diberikan semakin meluas ketika Sam'ani dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Kasih Pengairan di Bapeda Kota Kendari. Di waktu yang sama, ia tidak melewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Perjalanan akademis dan profesinya terus bersinergi, sehingga pada tahun 2023, Sam'ani kembali ke tanah kelahirannya di Kudus untuk menjabat sebagai Kasih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Subdinas Bina Marga DPUK Kudus. Karir Sam'ani di Kudus terus menunjukkan lonjakan prestasi. Pada tahun 2024, ia dipercaya untuk mengemban dua posisi penting sekaligus, yakni sebagai Kasubag Ekonomi dan Pembangunan di Bapeda Kudus dan sebagai Kasih Pertamanan di bidang kebersihan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi atau LHPE. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab yang diembannya semakin berat. Pada tahun 2007, ia ditunjuk sebagai PLT Kabid Kebersihan dan Pertamanan di Dinas LHPE yang kemudian diikuti dengan kenaikan jabatan pada tahun 2009 sebagai Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di Dinas BPESDM Kudus. Kemajuan karir Sam'ani semakin nyata ketika memasuki tahun 2010. Ia berhasil mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kudus. 2 tahun kemudian, pada tahun 2012, ia ditunjuk sebagai Kepala Dinas BPESDM Kudus. Pada periode yang sama, Sam'ani bahkan harus merangkap 3 jabatan sekaligus, sebagai Kepala BPESDM, PLT Kepala Kantor Lingkungan Hidup, dan PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, suatu pencapaian yang menggambarkan kemampuannya dalam mengelola berbagai sektor sekaligus. Pada tahun 2017, Sam'ani diminta untuk fokus menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kudus. Kesempatan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya kembali datang pada tahun 2018, ketika ia dipercaya untuk merangkap sekaligus PLT Kepala Dinas Perhubungan Kudus hingga akhirnya ditunjuk sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kudus pada 1 Agustus 2018 di masa kepemimpinan Bupati Mustafa. Peran tersebut semakin mengkokohkan posisinya sebagai aparatur sipil negara yang paripurna. Namun, Sam'ani dimutasi menjadi Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Arpusda Kudus oleh Bupati Hartopo yang kemudian menjadi lawannya di Pilkada Kudus 2024. Sam'ani juga dikenal aktif di media sosial. Keaktifannya dalam mengunggah momen-momen interaksi dengan masyarakat menjadi bukti bahwa dirinya tidak hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga senantiasa bersentuhan langsung dengan warga. Mulai unggahan-unggahan tersebut, ia kerap menampilkan sisi kemanusiaan dan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat Kudus, sehingga menumbuhkan kedekatan dan kepercayaan publik terhadapnya. Setelah menjalani masa kepemimpinan sebagai Kepala Arpusda, Sam'ani memutuskan untuk mengakhiri karir birokrasinya pada tahun 2024 dan terjun ke dunia politik. Dengan pengalaman panjang selama beberapa dekade, serta popularitasnya yang kian meningkat di media sosial, Sam'ani pun mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kudus pada Pilkada 2024. Janji politik menuju transformasi Kudus sehat. Setelah resmi ditetapkan sebagai Bupati Kudus periode 2024-2029, Sam'ani Intachoris akan mengembangkan visi besarnya yang hendak menjadi pondasi perubahan selama 5 tahun mendatang. Visi tersebut menggambarkan impian akan terwujudnya masyarakat Kudus sehat, sejahtera, harmonis, dan bertakwa. Sebuah landasan moral yang dirancang untuk mengarahkan seluruh program pembangunan di Kabupaten Kudus. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Sam'ani menyusun 5 misi strategis yang saling berkorelasi dengan serangkaian program unggulan. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi rakyat.
Samani menekankan perlunya membangun peluang ekonomi bagi seluruh warga. Untuk itu, pemerintahannya merancang sejumlah program unggulan yang antara lain akan menggerakkan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan intensif dan pendampingan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, pelatihan wirausaha muda dan upaya menciptakan kesetaraan gender di sektor ekonomi dirancang agar setiap potensi masyarakat dapat berkembang. Selain itu, pembangunan pasar sentral direncanakan sebagai pusat perputaran ekonomi lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai ruang inovasi dan kolaborasi antar para pelaku usaha. Kedua, mandiri kesehatan dan berdikari. Samani menetapkan peningkatan layanan kesehatan sebagai prioritas utama. Pemerintahannya berkomitmen untuk mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh melalui program UHC JKN, yang diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di samping itu, perhatian juga diberikan pada sektor ketenagakerjaan informal melalui inisiatif UHC JKT yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja yang belum terjangkau sistem formal. Program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas turut diselaraskan agar inklusivitas dalam pelayanan kesehatan semakin terwujud. Di ranah keagamaan, peningkatan peran rumah ibadah dan pesantren dirancang untuk mendukung kesejahteraan tenaga pengajar di bidang agama, dengan beberapa inisiatif yang mencakup pendampingan bagi pendakwah dan guru ngaji, sehingga nilai spiritual dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pendidikan berkarakter dan kearifan budaya. Samani meyakini bahwa masa depan cemerlang dimulai dari pendidikan yang kokoh, yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter serta mengokohkan identitas budaya lokal. Dalam rangka itu, pemerintahannya merancang revitalisasi kurikulum yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Upaya pendampingan dan peningkatan kapasitas pendidik pun menjadi bagian program unggulan, agar setiap tenaga pendidik mampu menyampaikan ilmu dengan cara yang inspiratif dan kontekstual. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan dapat memberikan akses belajar yang berkualitas bagi seluruh anak di Kudus. Keempat, masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleran, dan menjaga persatuan NKRI. Samani bertekad untuk menguatkan peran lembaga keagamaan sebagai wadah pengembangan nilai-nilai toleransi persatuan. Melalui program peningkatan peran rumah ibadah dan pesantren, pemerintahannya berupaya menciptakan ruang dialog antar umat beragama yang konstruktif. Fasilitas bagi pendakwah dan guru ngaji juga disiapkan untuk meningkatkan kualitas penyampaian pesan moral yang mendukung harmoni sosial. Program kebersamaan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Kelima, infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup. Samani menempatkan pembangunan infrastruktur dan perlindungan lingkungan sebagai salah satu prioritas. Program unggulan dalam misi ini mencakup pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan teratur sehingga mobilitas aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar. Selain itu, pembangunan pariwisata melalui integrasi seni dan budaya, serta pembangunan rumah budaya dan peningkatan fasilitas olahraga dirancang untuk menampilkan kekayaan warisan lokal Kudus. Upaya perlindungan lingkungan hidup melalui program pembangunan berkelanjutan juga ditunjukkan untuk menjaga kualitas lingkungan, sekaligus mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan melalui pendekatan geopolitan. Setelah ditetapkan sebagai Bupati Kudus, Samani melakukan pemetaan menyeluruh terhadap persoalan yang ada di Kota Kretek. Hasil identifikasinya menunjukkan beberapa isu mendasar yang memerlukan penanganan segera, seperti bencana alam terutama banjir, pelayanan kesehatan yang sering mengalami kelebihan kapasitas di instalasi gawat darurat, pertumbuhan ekonomi yang terkesan stagnan, permasalahan sampah, permasalahan sosial seperti anak jalanan dan peminta-minta di lampu merah, serta adanya turbulensi birokrasi yang menghambat pelayanan publik. Lebih lanjut, Samani menyadari bahwa solusi atas berbagai persoalan tidak bisa diselesaikan oleh dirinya dan wakilnya secara pribadi. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat, mulai dari warga biasa hingga para pakar, diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama melalui semangat gotong royong. Sebagai langkah awal, pemerintahannya merencanakan berbagai terobosan pada 100 hari kerja pertama, yang meliputi perbaikan kesehatan, penyederhanaan proses perizinan, peningkatan administrasi kependudukan, dan penguatan sistem manajemen kebencanaan. Sampah, banjir, dan program makan bergizi gratis jadi tantangan di depan mata Bupati baru. Kabupaten Kudus telah mengalami krisis sampah yang semakin parah, ditandai dengan penumpukan sampah di berbagai titik setelah penutupan TPA Tanjung Rejo pada 16 Januari 2025. Sampah yang tak terangkut menyebabkan pasar, jalan, dan tempat umum lainnya berubah menjadi lautan limbah, menciptakan bau busuk yang mengganggu, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi warga. Penyegelan TPA oleh warga Tanjung Rejo menjadi puncak kemarahan atas buruknya pengelolaan sampah selama bertahun-tahun.
Mereka menuntut pemerintah segera mengatasi pencemaran yang telah mencemari sungai, lahan pertanian, dan sumur warga. Meskipun ada upaya darurat dari pemerintah, solusi jangka panjang seperti perluasan TPA atau sistem pengelolaan yang lebih baik masih belum jelas. Selama ini, sistem pengelolaan sampah di Kudus hanya berfokus pada mengangkut dan menumpuk sampah tanpa pengelolaan atau daur ulang yang efektif. Dana yang dianggar pun belum mampu memberikan solusi nyata. Kritik dari berbagai pihak terus menguat, menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret agar Kudus tidak terus-menerus terjebak dalam darurat sampah. Persoalan lain yang harus segera diselesaikan adalah banjir. Pada awal tahun 2025 ini, Kudus diguncang serangkaian banjir hebat yang melanda sejak Januari hingga Februari. Fenomena cuaca ekstrim dipicu oleh suhu permukaan laut yang tinggi, menghasilkan curah hujan sangat tinggi, membuat sungai-sungai meluap dan menggenangi banyak wilayah. Bahkan genangan air mencapai hingga 1 meter di beberapa titik, sehingga infrastruktur jalan, rumah, dan lahan pertanian terdampak parah. Selain itu, di Kecamatan Undaan, sejumlah titik tanggul Sungai Wulan juga mengalami tambahan longsor atau sledding. Di Desa Undaan Tengah, longsor terjadi di 2 titik tanggul Gang 11 dan 15 dengan total panjang sekitar 100 meter. Di Gang 3, Desa Undaan Kidul sekitar 50 meter. Di Desa Medini juga mengalami longsor sepanjang kurang lebih 20 meter. Selain itu, 1 titik lainnya berada di perbatasan Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar Demak, dan Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan Kudus, juga mengalami longsor sepanjang 10 hingga 12 meter. Tak hanya sampah dan banjir, pelaksanaan MBG juga menjadi PR baru bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Meski uji coba program MBG di Kabupaten Kudus memang terbilang berjalan lancar, namun hasil peninjauan Tim 5 Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press RI terkait kelayakan catering masih mendapat catatan. Sekretaris Tim 5 One Team Press, Neni Dwi Santoso, menyatakan bahwa meskipun secara umum catering sudah bagus, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama kebersihan dan lokasi. Neni menegaskan bahwa program MBG diharapkan memberikan dampak positif, termasuk multiplier effect dalam bentuk penambahan tenaga kerja dengan melibatkan UMKM. Pilkada 2024 telah usai, tidak ada lagi 01 dan 02, saatnya bersatu kembali untuk membangun Kudus. Di tangan pemimpin baru, Sam'ani dan Belinda, masyarakat berharap Kudus menjadi daerah yang sejahtera, seperti visi dan misi yang disampaikan saat kampanye. Masyarakat juga menunggu persoalan sampah, banjir, jalan rusak, dan persoalan-persoalan lain segera diselesaikan. Apapun itu, kami ucapkan selamat kepada Sam'ani dan Belinda yang telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Selamat mengemban tugas.